terus bagaimana gitu, saya mesti baca di dalam isu yang sempit sesuai dengan temuan hasil penelitian tadi, tetapi dia levelnya mendalam, ambil yang terbaru, punya tiket gitu untuk boleh menanggapi. Sahabat SCP, Presiden ke-34 Amerika Serikat bernama Dwight Eisenhower, dia pernah berkata demikian, rencana itu tidak ada gunanya, tetapi merencanakan ya adalah segalanya. Saya tidak mengenal beliau secara pribadi, hanya tahu baca sejarahnya saja. Tapi saya melihat bahwa memang kalau yang namanya rencana itu bertahan di ranah wacana, artinya masih diangan-angan begitu. Tapi kalau orang mengatakan merencanakan, berarti sudah mulai masuk ke level eksekusi. Ini mungkin menjadi satu semacam apa sih yang kita bisa bedakan antara sedang merencanakan demikian. Tapi sebenarnya itu berarti gitu ya, di dalam banyak hal kita itu perlu punya sebuah rencana, kemudian merencanakannya dalam sebuah aksi yang dapat dikerjakan. Apakah ada di antara sahabat SDP yang sekarang ini adalah seorang mahasiswa program magister atau program doktor? Biasanya itu ya, jarang sih yang di program bachelor gitu ya, yang di S1 atau D4. Jarang gitu ya ada tugas dari dosen untuk belajar dari artikel ilmiah gitu ya. Tapi untuk mahasiswa program magister dan doktor cukup sering dosen itu memberikan tugas terkait dengan artikel ilmiah. Misalnya begini, untuk topik misalnya tentang struktur bangunan tahan gempa misalnya gitu ya. Nah, maka mahasiswa itu ditugaskan untuk membaca artikel ilmiah, paper begitu, kemudian membuat ringkasannya, atau membaca artikel ilmiah kemudian melakukan presentasi gitu ya. Atau kalau ini menjadi satu yang praktikal dan dapat dilakukan, masuk akal begitu, membaca kemudian ditiru, diimplementasi kira-kira demikian. Nah, secara umum gitu ya, biasanya gitu terus bagaimana gitu, saya mesti baca gitu. Biasanya orang mengatakan demikian, baca dulu abstraknya supaya tahu secara umum gitu ya. Terus, nah itu biasanya berhenti situ aja gitu. Atau begini, baca dulu abstraknya, setelah baca abstraknya kemudian baca kesimpulannya gitu. Terus, ya ini tadi gitu ya, ini seperti sebuah rencana yang hanya ada di level angan-angan, yang hanya ada di level wacana, dan bukan di level untuk dapat dieksekusi. Jadi dalam hal ini pun gitu ya, mahasiswa mendapatkan tugas terkait dengan membaca artikel ilmiah, itu perlu merencanakan apa yang akan dikerjakannya, dan itu yang akan kita bicarakan pada sesi kali ini. Kalau kita melihat gitu ya dunia ilmiah gitu ya, artikel-artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah ini, sebenarnya kita bisa membaginya menjadi 3 bagian umum gitu ya. Pertama adalah artikel ilmiah yang jenisnya itu original research, kemudian artikel ilmiah yang berupa review atau telaah, dan artikel ilmiah yang berupa tanggapan. Nah, menariknya adalah kemungkinan besar kalau di level bachelor atau di magister gitu ya, S4 atau di S2, maka dosen itu biasanya sudah memberikan, ini loh artikel yang kamu mesti baca, ini loh artikel yang kamu mesti pelajari, ini loh artikel yang menjadi bagian dari tugasnya gitu. Sehingga mahasiswa itu tinggal terima bahannya gitu, terus tinggal dibaca dan seterusnya. Tapi tetap muncul gitu ya, terus bagaimana mengerjakannya, biasanya tidak diberikan panduan khusus. Kalau dosen Anda memberikan panduan khusus itu baik,
Kalau enggak gitu ya, nah saya akan berikan panduannya buat Anda. Terus kalau mahasiswa program doktor biasanya diberikan sedikit keleluasaan untuk mencari sendiri. Orang mengatakan itu bukan keleluasaan, itu apa ya? Ya kalau keleluasaan itu kan bisa cari artikel apa saja gitu. Tapi sudah ditentukan carinya topik di bidang ini gitu. Jadi kalau program doktor biasanya memang mereka dituntut untuk mandiri, cari sendiri. Nah kalau cari sendiri terus artikel seperti apa yang sesuai kebutuhan tadi, mau yang original research, mau yang berupa review atau telaah, atau berupa tanggapan. Nah ini juga tidak mudah karena tidak banyak juga dosen yang menyampaikan perbedaannya, dan saya tidak tahu apakah dosen Anda, jika Anda mahasiswa program doktor, sempat menjelaskan perbedaan secara singkat. Oke, kita bahas yang pertama gitu ya. Jenis artikel yang modelnya adalah original research itu sebenarnya adalah jenis artikel yang membagikan temuan dari sebuah penelitian. Jadi orang mengerjakan penelitian, ada observasi, ada pengumpulan data, begitu, kemudian ada temuannya dan ditulis dalam bentuk artikel ilmiah dan diterbitkan, itu disebut sebagai original research. Biasanya ada cerita gitu ya yang melatar belakangi penelitian tersebut. Di dalam cerita tadi gitu ya. Nah, itu memuat gitu ya perkembangan dan perjalanan topiknya secara umum. Dan biasanya perkembangan atau cerita ini ditulis dalam kalau ada pembagian sub section begitu, ditulis dalam studi literaturnya atau di latar belakangnya, atau kalau dalam bahasa Inggris kadang ditulis dalam section judulnya State of the Art gitu ya. Dan secara umum penulisnya itu akan fokus pada isu terkait dengan temuannya. Jadi tidak membicarakan semua isu di dalam topik yang akan dibahas, tetapi hanya membahas isu kecil gitu ya, isu kecil di dalam topik yang dibahas karena berkaitan dengan temuannya. Dan biasanya di dalam bagian cerita ini penulis ingin menunjukkan bahwa ini loh ada research gap. Ini loh ada sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Ini loh ada sebuah misteri yang belum diketahui yang pernah dibahas oleh teman peneliti yang lain tapi belum selesai. Dan di sini loh saya mendapatkan kelanjutannya, kira-kira demikian. Nah, kalau kita membicarakan tentang jenis original research ini, maka sebenarnya jenis ini itu memberikan pandangan yang sempit gitu ya, tapi dalam. Karena cerita itu akan dikemas di dalam tadi yang memuat perkembangan topik tadi itu ya, akan dikemas di dalam isu yang sempit sesuai dengan temuan hasil penelitian tadi, tetapi dia levelnya mendalam. Nah, ini menjadi bagian yang penting yang mesti diperhatikan oleh teman-teman sahabat SP yang memerlukannya. Terkait dengan kebutuhan, maka sebenarnya artikel jenis ini tuh cocok buat mereka yang ingin mendalami sesuatu karena sudah memiliki pengetahuan cukup dalam bidangnya. Jadi kalau misalnya Anda ini memiliki keahlian di bidang misalnya paramatan panas gitu ya, kemudian pengen mendalaminya begitu, maka membaca artikel-artikel seputar paramatan panas yang jenisnya adalah original research itu idenya adalah supaya kita ini mendapatkan satu pemahaman yang lebih mendalam, mendapatkan pembelajaran yang baru, view-nya sempit tetapi dalam. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, original research itu view-nya sempit, pandangannya sempit gitu ya, wawasannya sempit tetapi dia mendalam. Nah, ini perbedaannya. Dan karena memang artikel yang model seperti ini itu penulisnya itu fokus pada isu seperti temuannya.
Sehingga saya kok yakin gitu ya, kalau di heat transfer rambatan panas saya tidak menguasai bidangnya elektro gitu. Tapi kalau kita bicara misalnya tentang bidang kontrol misalnya, atau bidang ya kontrol dah. Kalau di dalam sistem kendali misalnya ada banyak hal yang menarik untuk dikerjakan. Ini sistem kendalinya mau ya apa, mode yang konvensional atau mode yang menggunakan ada AI-nya seperti itu, atau mau fokusnya di optimasinya, atau fokus di dalam kestabilannya gitu. Jadi ada cukup banyak isu mana yang menjadi isu yang menarik buat Anda. Oleh karena itu pemilihan isu ini menjadi bagiannya cukup penting, sehingga sekali lagi original research article itu memberikan pandangan yang sempit tetapi dalam. Ini menjadi sebuah konsekuensi yang tidak bisa hindari lagi. Terus bagaimana strateginya? Orang mengatakan baca abstraknya, setelah baca abstraknya baca kesimpulannya. Terus, nah itu masih apa ya? Masih di level rencana yang belum apa ya? Tidak mudah dieksekusi. Nah, saya akan bagian buat Anda. Ketika Anda mendapatkan artikel berupa original research study, maka Anda perlu baca satu kali setidaknya secara cepat untuk mendapatkan gambar umum tentang tulisan. Jadi isinya kira-kira apa tuh tulisannya ini? Betul, Anda bisa baca dari abstraknya. Tetapi ketika sudah tahu bahwa isinya itu cocok buat Anda gitu ya, maka Anda mesti baca keseluruhan artikel itu secara umum atau secara cepat. Maksud secara cepat itu di dalam artikelnya pasti ada ya referensinya, ada citasinya kira demikian. Abaikan dulu citasinya, abaikan dulu referensi-referensi yang ada yang mungkin panjang gitu ya, abaikan dulu. Anda fokus pada baca isinya gitu ya, tanpa peduli dengan apa ya, bukti pendukungnya kira-kira demikian. Nah, jika ada sesuatu yang tidak tahu tapi tidak terlalu mengganggu di dalam proses membaca gitu ya, baca aja terus. Nah, tapi jika ada istilah asing yang mungkin penting untuk apa diketahui gitu ya, mungkin perlu stop sebentar, cari tahu definisinya. Nah, ini terutama buat apa ya, buat orang yang mungkin mau pindah isu kira-kira demikian. Nah, setelah baca yang pertama itu selesai gitu ya, maka kita itu sudah punya gambaran. Artikel itu isinya kira-kira kayak begini, artikel itu isinya modenya kayak seperti ini, punya gambar umum gitu ya. Nah, kali kedua baca dengan teliti, dengan memperhatikan referensinya. Semakin sering seseorang membaca artikel ilmiah dalam bidangnya, dalam isu yang sama, biasanya dia itu apa ya, istilahnya mengenal gitu ya beberapa penulis yang dianggap beken gitu ya, dianggap ahli di bidangnya, yang bisa dipakai untuk rujukan jika ada sebuah pernyataan tertentu yang sepertinya kok aneh ya gitu ya. Nah, itu dia diperiksa. Jadi membaca kedua lebih teliti lagi, lebih detail gitu ya. Kalau misalnya ada pernyataan tertentu yang kayaknya kok aneh gitu ya, mungkin perlu diperiksa referensinya seperti itu. Dan biasanya karena baca lebih teliti, karena bacanya lebih apa ya, lebih detail gitu, maka biasanya prosesnya itu lebih lama. Saya kok yakin ketika membaca artikel-artikel seperti ini pasti ada pertanyaan. Pasti ada pertanyaan. Nah, catat pertanyaannya itu jawabannya biar cari sendiri gitu ya, atau bisa tanya kepada penulisnya. Bertanya kepada penulisnya itu perlu siap-siap gitu ya. Tidak selalu Anda mendapatkan respon, tidak selalu Anda mendapatkan jawaban, terutama jika Anda itu menanyakan hal yang terlalu sederhana, atau gitu ya penulis yang Anda hubungi adalah penulis yang cukup sibuk gitu ya. Dia punya banyak penelitian, terbang sana sini ngajar, punya banyak bimbingan dan sebagainya. Jenis artikel yang kedua disebut sebagai review article. Ini tulisan ilmiahnya berupa telaah, berupa review. Jadi jenis ini memberikan gambaran yang umum. Kalau tadi saya mengatakan original research article itu
pandangannya sempit tapi mendalam gitu ya. Kalau kita bicara mengenai review artikel, maka kita bicara tentang pandangannya yang lebar, pandangannya yang luas gitu ya, tetapi tidak mendalam. Dan jenis ini memberikan gambaran umum tentang perkembangan topik tertentu, biasanya dalam 10 tahun terakhir ya. Kalau hot topic begitu mungkin gitu ya bisa dalam 5 tahun terakhir. Nah, terus jenis ini cocok buat apa begitu? Secara umum review artikel itu cocok untuk mereka yang baru mulai belajar hal yang baru. Jadi misalnya Anda sudah terbiasa mengaplikasikan berbagai macam pengolahan sinyal untuk misalnya untuk audio gitu ya. Kemudian pengen pindah bidang pengen menerapkan di teknik biomedis misalnya demikian. Nah, terus mau milih yang seperti apa gitu ya, mau melihat gambar umumnya bagaimana gitu ya. Nah, review artikel ini menjadi salah satu stasiun yang tepat gitu ya untuk belajar hal yang baru. Sehingga Anda punya wawasan, kira-kira metode pengolahan seperti apa sih yang umum digunakan di dalam teknik biomedis seperti ini. Dan biasanya referensinya bisa lebih dari 100 jika topiknya termasuk hot begitu. Artinya perkembangannya cepat begitu. 10 tahun terakhir itu bisa dapat lebih dari 100 artikel gitu. Secara umum gaya penulisannya gitu ya, penulis itu akan membagi membagi tulisannya itu di dalam kategori berdasarkan isu, sehingga kita itu mungkin tidak perlu baca semuanya. Kalau sudah tahu, misalnya saya ini tadi kalau di pengolahan sinyal ya, saya ini sudah biasa mengolah sinyal audio. Sekarang ini masuk ke teknik biomedis, tertariknya di seputar sinyal tentang jantung ECG, elektrokardiogram gitu. Nah, jadi fokus aja langsung masuk ke topik-topik seputar ECG tadi. Jadi topik lain seputar apa misalnya MRI, mungkin itu lewati aja, tidak ada masalah. Sehingga ini menjadi bagian yang menarik ketika kita membaca artikel terkait dengan review tadi. Kemudian penulis yang baik biasanya akan memberikan tabel yang meringkas gitu ya, semua referensi yang dipakai di dalam tulisan-tulisannya itu. Sehingga kita bisa dengan cepat menemukan kalau saya mau mempelajari topik-topik seputar ECG misalnya, maka di dalam tulisan itu referensi mana yang bisa saya dalami lebih lanjut, kira-kira demikian. Terus bagaimana strateginya gitu ya, agak berbeda gitu ya dengan sedikit berbeda gitu ya dengan artikel yang jenisnya original research tadi. Artikel yang berupa review telaah ini sebaiknya gitu ya ambil yang terbaru. Jadi biasanya setiap 10 tahun begitu ya akan muncul review-review yang baru, telaah-telaah yang baru yang diambil di dalam 10 tahun terakhir, sehingga membahas kira-kira isu kekinian, kira-kira demikian. Jadi secara umum artikel review yang dibuat 20 tahun yang lalu gitu ya, bisa dibilang mungkin sudah out of date, sudah tidak relevan lagi, tidak terlalu bermanfaat lagi. Saya tidak mengatakan tidak bermanfaat ya, tidak terlalu bermanfaat karena kebaruannya tadi. Nah, jadi jika sudah tahu isu yang diminati, bisa langsung fokus di situ. Jadi kalau Anda diminta untuk mencari artikel berupa review ini, terus tahun 2025 misalnya, terus ketemu artikel review di tahun 2015 begitu. Tapi ada juga yang terbit tahun 2023 gitu. Ya, saran saya ambil yang tahun 2023. Kemudian jika sudah tahu isu apa yang akan dipelajari lebih dalam lagi, maka bisa langsung lompat gitu ya. Setelah baca semua latar belakangnya, langsung lompat ke bagian yang fokus tadi. Nah, strateginya itu mirip dengan membaca artikel yang tadi original research tadi. Jadi dibaca pertama secara cepat, secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umumnya.
kemudian nanti bisa diulang lagi untuk mendalaminya. Tapi mendalaminya ini gitu ya, itu menjadi PR yang cukup luas, karena pada waktu mendalami berarti Anda akan menggali lebih dalam berdasarkan daftar pustaka yang ada di bagian belakang. Jadi daftar pustaka di dalam artikel yang berupa video ini menjadi bagian yang sangat berharga untuk proses pendalamannya. Nah, ketika mendalami itu, maka sebenarnya artikel yang Anda baca untuk Anda dalami berdasarkan daftar pustaka itu adalah artikel-artikel jenisnya tadi original research. Jenis artikel yang ketiga, yang terakhir berupa tanggapan. Mungkin jenis artikel ini tidak terlalu umum di Indonesia, karena jarang sih gitu ya. Saya belum pernah menemukan gitu ya ada artikel berupa jenisnya menanggapi gitu ya hasil yang pernah dipublikasikan dalam sebuah jurnal. Kalau ada silakan tulis kolom komentar supaya saya bisa lihat seperti apa gitu ya. Nah, jenis ini itu namanya juga tanggapan gitu ya. Jadi menanggapi gitu ya jenis original research yang sudah diterbitkan, sudah dibaca banyak orang, kira-kira demikian. Dan biasanya ada isu penting yang mesti ditanggapi, mesti diluruskan gitu ya. Misalnya kurang mendalam atau mungkin mengabaikan faktor yang sudah diketahui, kurang luas gitu ya cakupannya gitu ya, mengaitkannya itu juga kurang jelas. Atau mungkin ada yang salah di dalam proses pengumpulan data, ada yang salah di dalam pengolahan datanya, ada yang tidak tepat di dalam pengambilan kesimpulan berdasarkan datanya, dan sebagainya. Dan biasanya penulis akan juga menyampaikan data-data yang dia miliki. Dan biasanya ini terkait dengan hal-hal yang dapat diulang ya. Kalau penelitian yang berupa pengamatan di daerah tertentu dan sebagainya, ilmu sosial agak susah sih rata-rata. Tapi ya saya tidak tahu detail tentang ilmu sosial karena saya bukan di bidangnya. Tapi biasanya, nah ini menarik. Biasanya orang yang menulis artikel berupa tanggapan adalah orang yang punya posisi penting di dalam bidang tersebut. Jadi misalnya dia itu sudah menulis katakanlah lebih dari 100 artikel ilmiah dalam topik yang dia tanggapi, atau dia ini adalah seorang guru besar yang sudah dikenal dalam bidangnya, yang sudah mungkin sudah emeritus, pensiun begitu ya, atau dia adalah orang yang pernah menjabat sebagai ketua dalam asosiasi tertentu. Jadi intinya orang yang punya posisi penting, dan posisi penting itu membuat dia itu dalam kutip layak untuk menanggapi artikel yang pernah diterbitkan tadi. Jadi dia itu dianggap punya tiket gitu untuk boleh menanggapi. Ya sebenarnya kalau mau menanggapi itu bebas gitu. Tapi ketika orang itu menanggapi artikel lain, dia mesti punya satu dasar yang cukup kuat sehingga dia bisa mengatakan bahwa ini harusnya begini, ini harusnya begitu gitu ya. Nah ini menjadi satu yang cukup menarik. Artikel yang berupa tanggapan itu tidak bisa dibaca gitu ya tanpa membaca artikel yang ditanggapi. Ya, orang bilang ya pastilah ya. Permasalahannya adalah walaupun banyak orang tahu tentang hal ini, mereka tidak benar-benar mengerjakannya. Sehingga kalau Anda mendapatkan tugas untuk menganalisis tanggapan tertentu, gitu ya, berarti Anda mesti baca artikel yang ditanggapi seperti apa, kemudian Anda membaca tanggapannya bagaimana, kemudian Anda membuat semacam ringkasan perbedaannya, pertentangannya kalau ada, kemudian apa sih yang menjadi poin penting di dalam tanggapan tadi. Apakah Anda menemukan misalnya, oh ternyata ada
ada missing link kira-kira demikian. Nah, ini menjadi sesuatu yang dapat dikerjakan ketika Anda mendapatkan tugas untuk menganalisis terkait dengan artikel yang asli dan tanggapannya tadi. Nah, sebenarnya gitu ya, menariknya adalah artikel-artikel berupa tanggapan ini itu menjadi sebuah artikel yang dapat dipakai untuk mendalami sesuatu. Artinya Anda ini membaca gitu ya tulisan dari orang yang ahli. Kemudian orang yang ahli ini menanggapi artikel yang diterbitkan. Tentu saja tanggapannya itu pasti tanggapan yang berkualitas dong. Kalau tidak berkualitas tidak akan diterbitkan oleh jurnal yang tadi gitu ya. Nah, ini menjadi poin yang menarik untuk dipakai sebagai bagian proses pendalaman tadi. Tentu saja komunikasi dengan penulis yang menanggapi ini gitu ya, atau penulis yang artikel ditanggapi tadi itu mungkin perlu dilakukan untuk Anda bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih jelas lagi. Menanyakan hal ini kepada kedua belah pihak itu memberikan Anda kesempatan untuk melihat dari dua sisi yang berbeda. Dan saya selalu melihat bahwa dua sisi yang berbeda itu bukan berlawanan, tapi bisa saling melengkapi. Nah, saya kira itu strategi yang mau saya bagikan terkait dengan bagaimana Anda bisa membaca artikel ilmiah terkait dengan mungkin tugas dari dosen, atau Anda ingin mengembangkan keilmuan dan keahlian Anda. Sampai jumpa.